tahun 1992 di tanah Bogota, Kolombia. Kota yang saat itu dikuasai oleh mafia narkoba bernama Don Luis. Dia seorang mafia yang tak segan menghabisi siapapun yang berani menentangnya. Pagi itu, bawahan kepercayaan Don Luis bernama Fabio berkunjung menemuinya mengungkapkan baik-baik keinginan lamanya untuk berhenti bekerja dengan sebuah alasan yang klise, ingin kembali hidup normal menjauhi dunia kejahatan. Dalam perpisahan itu terlihat Don Luis mengikhlaskan, bahkan dia mengaku kehilangan sosok sahabat yang dianggapnya selalu membantu kelancaran bisnisnya selama ini. Salud y vida. Dalam suasana sentimental, Don Luis segera berdiri memeluk Fabio sebagai bentuk perpisahan yang memperlihatkan keakraban keduanya. Namun semua itu ternyata hanyalah basa-basi dari Don Luis yang sebenarnya menganggap Fabio menyembunyikan sesuatu, dan berhentinya Fabio merupakan bentuk pembangkangan nyata pada dirinya. Hal itu terbukti setelah Fabio beranjak pergi. Don Luis dengan tegas memberi perintah kepada anak buahnya bernama Marco untuk segera melenyapkan Fabio. Kill this motherfucker. Bastard thinks I'm an idiot playing it all mellow and not an hour to get out of here at the most. Vámonos. Sementara Fabio juga sudah mengira kalau sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Ia pun bergegas pulang menemui istri dan putri sematawayangnya dan berusaha secepatnya mengajak mereka pergi. Go back. I'm back, Mama. You go to the address on this card. Show it to the man at the gate. Fabio menghampiri dan berwasiat kepada putrinya bernama Catalia dan memberinya sebuah chip memory card serta selembar kertas berisikan alamat, yaitu sebuah tempat yang aman bagi Catalia yang harus dikunjunginya jika hal buruk terjadi menimpa keluarga mereka. This is your passport. I don't understand, Papa. You just have to listen, remember. This will keep you safe. Like Catalea orchid. Why named you Catalea? Tak berselang lama, hal buruk yang dikhawatirkan pun terjadi. Beberapa utusan Don Luis sudah tiba di depan rumahnya dan juga belakang rumahnya, yang artinya Fabio sudah terlambat membawa pergi istri dan putrinya. Too late. Get ready. Go. I love you. I love you too, Papa. Sejurus kemudian, anak buah Fabio yang sedang menjaga rumah tuannya tiba-tiba ditembak membabi buta hingga tewas seketika, membuat Fabio menyadari dirinya hanya bisa bertahan tanpa pengawalan. Sementara itu, anak buah Don Luis sangatlah brutal. Dalam waktu singkat mereka menerobos ke dalam rumah tanpa perlawanan, yang menyebabkan Fabio dan istrinya menjadi target lemah dan berakhir dengan kematian keduanya tepat di depan mata putri sematawayang mereka. Sesaat kemudian, Marco menghampiri Catalea bermaksud berusaha membujuknya agar dia mau memberikan chip memory card, namun tiba-tiba You killed Don Luis. perlawanan tidak terduga dari seorang bocah perempuan membuat Marco menjadi kalang kabut. Catalea mencoba kabur dan menelan chip memory card yang diberikan oleh ayahnya. Dibantu gerakan yang gesit dan kepandaiannya, Catalea memanfaatkan lingkungan tempat tinggalnya untuk berusaha sekuat tenaga meloloskan diri, yang tentu saja hal itu menjadi sangat merepotkan bagi Marco dan komplotannya, sampai-sampai mereka kehilangan jejak Catalea. Tak melupakan wasiat ayahnya, Catalea langsung mendatangi kedutaan Amerika dan menyerahkan sebuah chip memory card tanpa peduli apa manfaat atau isinya, yang ternyata berisi data transaksi bisnis ilegal Don Luis yang selama ini sedang diselidiki oleh CIA. Did you get this with? My Papa. Where's your papa? Dead. Do you know what this is? My passport. Catalea hanya berharap dirinya dibawa menuju sebuah tempat yang aman sesuai perintah dari sang ayah. Singkat cerita, setelah turun dari pesawat dan meloloskan diri dari pengawas, tibalah Catalea di sebuah jalan kumuh kota Chicago yang ternyata merupakan markas dari sebuah gangster. Hanya bermodal secari kertas berisi alamat, ia pun dibawa masuk di mana Catalea melihat seorang pria
yang sedang menghajar seseorang yang dipicu karena korban itu tidak menyetor uang harian jatah preman kepada para pemukul tersebut yang bernama Emilio. Emilio. There's a girl looking for you. No quiero morir sola. Her name is Cataleya. Emilio merupakan pimpinan gangster Chicago yang juga sebagai adik kandung Fabio atau paman Catalea sendiri. Esoknya dengan senang hati, ibunya Emilio menyambut kehadiran Catalea yang mengaku terobsesi menjadi seorang kesatria wanita. Namun Catalea mengungkapkan cita-citanya adalah menjadi seorang pembunuh. You're very talented. I want to be a killer. Can you help? Sure. Sebagai seorang paman, Emilio tentu saja menentang keinginan ponakannya dan dia memutuskan untuk membawanya melanjutkan pendidikan sekolah. Meskipun hal itu sempat ditolak oleh Catalea. Gadis kecil ini tetap ngotot ingin menjadi seorang pembunuh dan menegaskan tidak mau bersekolah. That school has nothing to teach you what I want. You don't want to help me? Fine. I'll do it myself. Satu-satunya alasan adalah ingin membalaskan kematian ayah ibunya. Merasa kesal dengan penolakan sang keponakan, dengan penuh emosi, Emilio pun menunjukkan pada Catalea betapa bahayanya menjadi gangster dan pembunuh. Bagi Emilio, kecerdasan dan kemampuan itu sangat penting untuk profesi apapun, apalagi bagi gangster dan pembunuh, yang tentunya harus menghabisi target, namun harus juga mampu meloloskan diri dari penangkapan dan upaya pembunuhan. You have to know things besides how to pull a trick. You gotta learn, understand how to be psychological. Learn the basics at school. You choose. Come on. Now. Choose. "15 tahun kemudian, Catalea dikisahkan telah selesai melatih kecerdasannya. Dan pagi itu, polisi lalu lintas California sedang bertugas di dalam mobilnya sambil menyantap burger. Dan mereka tak sempat mengelak ketika sebuah mobil menabraknya dari belakang. Ternyata mobil mereka ditabrak oleh mobil seorang gadis seksi yang sedang mabuk berat, di mana gadis itu adalah Catalea yang kini telah tumbuh dewasa. You stupid crazy bitch. It's not even my car. Think this is funny? No, sir! Kejadian itu sengaja dilakukan oleh Catalea agar dirinya ditahan 1 malam di kantor polisi ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Get out of here. Namun di saat bersamaan, seorang penjahat kelas kakap baru saja ditangkap untuk kemudian dititipkan sementara di gedung penjara yang sama. Home sweet home. Be a caffeine kind of night. Keep your eyes open. Hingga malamnya setelah keadaan sepi, Catalea menyulap dirinya menjadi pembunuh dengan hanya bermodalkan pakaian di tubuhnya. Dibantu skill dan kecerdasannya, dia telah mempelajari seluk-beluk penjara dan juga kelemahan para penjaga. Ia pun mulai membobol pintu selnya dengan kawat penjepit rambut, kemudian menyelinap ke ruang kelistrikan untuk merancang sistem agar listrik penjara itu mati, tepat di saat dia membutuhkan akses jalan melewati baling-baling kipas angin. Dalam hitungan menit, ia pun berhasil melumpuhkan penjaga terakhir dan sukses menyelinap memasuki ruangan sel sasarannya. Unbutton your shirt. What? Now. Who are you? Not room service. Tahanan pria gondrong berwajah sangar dan tinggi besar itu pun meregang nyawa. Aksi Catalea yang ekstrim itu terdengar oleh pihak kepolisian sehingga mereka mengepung penjara. Didn't do it. Call it in. Call it in. Namun Catalea telah merencanakan pelariannya dengan sempurna dan dia berhasil kembali lagi tidur di dalam selnya dengan pakaian tidurnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya didatangkanlah seorang agen FBI yang cerdas bernama Ross James. Di tengah penyelidikannya,
Ross melihat tanda gambar di dada mayat penjahat, membuatnya berasumsi bahwa kasus ini berkaitan dengan deretan kasus pembunuhan lain yang sampai saat ini masih belum juga ditemukan pelakunya. Namun, bersamaan dengan penyelidikan Ross, polisi tampak membebaskan Catalea dan dia berjalan keluar gedung dengan santainya melewati kerumunan tanpa menimbulkan kecurigaan. Bahkan Ross pun tak menyadari kalau Catalea adalah sosok yang dicari-carinya selama ini. Menurut Ross, telah tercatat 22 kasus pembunuhan dengan modus sama meninggalkan tanda gambar di tubuh korban. Dan pelaku diduga sengaja memberi pesan pada seseorang yang dijadikannya sebagai target utama. Kemudian dia memberi perintah penyebarluasan berita pembunuhan di dalam sel tersebut. Di tempat lain di kota New Orleans, seorang agen CIA bernama Richard tampak mendatangi kediaman Don Luis dan gengnya yang kini telah dipindah atau diekstradisi ke Amerika untuk diawasi gerak-geriknya oleh CIA. Richard memperlihatkan sebuah berita di koran dan meminta Louis mencari tahu siapa pelaku pembunuhan bertanda. Namun Louis menyatakan tidak mengetahuinya. Sepeninggal Richard, Louis langsung menyalahkan Marco yang dulu tidak menghabisi semua keluarga Fabio. Kemudian Louis meminta Marco membereskan kekacauan ini. She's talking to us. Idiot. I told you. Everyone there to the dog. Go fix it. Di sisi lain, Ross terus menggali informasi tentang jejak pembunuh bertanda, yang mana semua korbannya merupakan para penjahat kelas kakap buronan kepolisian, hingga didapatkanlah olehnya sebuah gambaran bahwa pada saat pembunuhan dalam sel tersebut, si pelaku dipastikannya sedang berada di dalam gedung yang sama. One of them was our target, and I mean to catch him before he kills again. Singkat cerita, malam pun tiba. Seorang pemuda berjalan menuju kamar apartemennya dan tanpa disadarinya, Catalea sudah sedari tadi menunggu kedatangannya. Pemuda ini bernama Danny, seorang pria seniman lukis yang membuat Catalea selama ini bersedia menjalani keintiman dengannya tanpa mengungkap jati diri, dan dia hanya menjadikan pria ini sebagai sarana pemuas hasratnya atas tekanan mental sebagai seorang pembunuh. Keesokan paginya, Catalea bergegas pergi dengan menyelinap. Safe. From my end. Dia bertemu pamannya di sebuah kios laundry, di mana diketahui Emilio adalah orang yang selama ini memberikan perintah pembunuhan. Target Catalea berikutnya adalah seorang mafia di negara Karibia. Setelah itu, Emilio mengungkapkan kemarahan How long has this been going on? karena dia mengetahui Catalea meninggalkan tanda pada setiap korban yang dianggap Emilio akan membahayakan nyawa Emilio dan juga ayah ibu Emilio. Akan tetapi, Catalea tidak menghiraukannya dan tetap menyampaikan tujuannya sejak kecil adalah membunuh Don Luis. That is your way. A tag killer. I chose this, walked in your door. It's gonna change that. Watch my back until it's done. Sepulang dari aktivitasnya, Catalea tetap rajin melatih dua anjingnya yang dia latih untuk peka mendengar perintahnya dari jauh. Eat. Tempat ini adalah milik Pepe, ayah dari Emilio. Kemudian di sana Catalea mengambil beberapa kebutuhannya untuk misi berikutnya. Selanjutnya, dia pergi berangkat ke target berikutnya. Di kediamannya, Good Willie yang merupakan target Catalea memerintahkan anak buahnya untuk memperketat penjagaan agar tak ada seorang pun yang mengganggunya untuk bersenang-senang di malam itu. Bantuan penjaga didatangkan, namun bukanlah hambatan bagi Catalea yang memiliki skill dan telah mempelajari kelemahan targetnya. Ia pun berhasil menyusup ke halaman gedung. Kemudian dengan cara berenang melewati akuarium ikan hiu, dia telah mencapai tempat utama. Tak perlu waktu lama, dia sudah berada tepat di depan sebuah ranjang yang semua orang di atasnya tengah tertidur pulas. Willy terbangun dan dikagetkan dengan coretan gambar pada perut buncitnya. Kemudian dia memberanikan diri turun dari tempat tidurnya, namun dia semakin ketakutan ketika dia melihat semua pengawalnya telah ditemukan tewas bersimbah darah.
Menggenggam 2 pucuk pistol, wajahnya tetap saja cemas saat dia berada tepat di atas akuarium mengambil bunga anggrek Katalia, dan dia tidak menyadari Katalia muncul dari belakangnya. Turn around. Who are you? Doesn't matter who I am. What do you want? I want you exactly where you are. Whatever the pain, I double it. Please don't kill me. I'm not gonna kill you. Oh no, please. Usai menjalankan misi tersebut, Katalia pun kembali lagi mendatangi Danny di apartemennya. Akibat kegiatan mantap-mantap mereka tadi malam, Katalia akhirnya terbangun kesiangan tanpa mengetahui Danny telah memotret wajahnya. Katalia bergegas menemui pamannya yang telah menunggunya di dalam sebuah perpustakaan. I'm sorry I'm late. Kemunculan Katalia menyulut kemarahan Emilio, namun bukan karena keterlambatan dirinya, melainkan terkait aksi membunuh Willy. I don't want to deal with your shit anymore. I want to give you work. You are retired. Dia pergi meninggalkan Katalia dengan selembar foto ayah ibu Katalia untuk mengingatkan betapa pentingnya keselamatan ayah ibu Emilio bagi Emilio. Di waktu bersamaan, Marco tiba di bandara Chicago untuk menghabisi Katalia, dan dia mendapat desakan dari Richard. Disebabkan Richard telah didesak oleh agen Ross untuk mengungkap informasi sang pembunuh bertanda. Sementara itu Danny bercerita kepada Ryan sahabatnya tentang pacar misteriusnya yang datang hanya sewaktu-waktu saja. Danny dengan polosnya menunjukkan foto Katalia yang telah diambilnya tadi malam. Namun Ryan diam-diam mengirim foto itu kepada saudara iparnya yang bertugas di sebuah kantor polisi. Tujuan baik Ryan yang ingin segera mendapatkan informasi Katalia justru menjadi malapetaka karena agen Ross menjadi tahu bahwa orang yang selama ini dicarinya adalah Katalia, dan dia memerintahkan penggerbekan ke sebuah lokasi yang dilacak sebagai transmisi sinyal telepon milik Katalia. It's me. No, I'm not. Conversation in progress. I was just looking out the window and Pada saat yang sama, Katalia sedang menelpon Danny untuk melepas kerinduannya. Namun dia menjadi kaget saat Danny mengaku telah iseng memotretnya beberapa malam lalu. Pengakuan itu membuat Katalia menjadi sadar bahwa teleponnya sedang disadap. Bahkan beberapa orang FBI dilihatnya telah berada di depan apartemennya. Menyadari telah terkepung, Katalia segera menyalakan keran air panas di kamar mandi untuk mengalihkan perhatian. Setelah mengambil senjata dan perlengkapan lain, Katalia segera menuju lantai bawah apartemen yang telah disiapkannya untuk menyimpan sniper di sebuah kamar apartemen. Pada saat agen Ross memerintahkan timnya untuk meledakan pintu apartemen Katalia di lantai atas, Katalia juga bersamaan meledakkan dinding untuk membuka akses pelariannya menuju lantai basement. She's not here. No way, security camera down. A second one down. Sehingga dia tidak terlacak oleh agen Ross dan pasukannya. She's here. Look everywhere. Find her. Come on, take that through. Kemudian dia berhasil menghilang dari kejaran mereka. Theo! Mama! Setelah itu Katalia bermaksud menengok Emilio dan orang tuanya. Namun dia kaget menyaksikan seluruh keluarganya yang sudah merawatnya sejak kecil ternyata telah tewas secara mengenaskan di dalam rumah. Dan Katalia yang terpukul pun mengetahui bahwa semua itu pasti perbuatan Don Luis dan Marco yang datang mencarinya namun tidak menemukan dirinya. Saat malam tiba, Katalia mendatangi rumah agen Ross untuk mendesaknya memberikan informasi keberadaan Don Luis. Please, sit. This whole place is wired. You mean these? Your chair's pressure wired. You know I don't bluff. Dengan mengancam, Katalia mengatakan jika Ross tidak membantunya, maka dia akan membuat keluarga Ross menjadi korban.
Get me Luis Sandoval. So if you don't, you're gonna go to a funeral every week. Agen Ross mendatangi kantor Richard yang diketahuinya menangani Don Luis sejak diekstradisi ke Amerika. Namun sialnya Richard tidak bersedia menyerahkan alamat Don Luis, bahkan setelah Ross memohon padanya, mengingat Catalina telah mengancam membunuh keluarganya. Ross. Namun sedetik kemudian, Richard menjadi kaget setelah peluru dari jarak jauh menembus kaca tebal kantornya. Just a direct hit by 57mm. Tembakan peringatan dari Catalina itu membuat Richard ketakutan menjadi korban berikutnya dari Catalina. Kemudian dia menyerahkan alamat Don Luis dan memberi persenjataan lengkap. 67 Magnolia Terrace, New Orleans. She asked that you keep this conversation strictly confidential. With pleasure. What about my family? Ditemani dua anjingnya yang telah terlatih, Catalina membawa mobil berat dan juga persenjataan lengkap menuju target yang sudah sekian lama diincarnya. Tanpa rasa takut, Catalina meluapkan kemarahan dengan serangan pertama mematikan anak buah Don Luis. Kepanikan pun melanda. Don Luis segera meminta anak buahnya untuk kabur, namun Catalina sudah menyiapkan semuanya dan berhasil mencegat mobil mereka di rumah itu juga. Hal itu memaksa Marco mengamankan Don Luis, sementara dia sendiri pergi untuk memastikan apakah Catalina sudah benar-benar bisa ditaklukkan. Namun kenyataannya justru berbanding terbalik. Di mana Catalina sudah tidak bisa lagi mengelola dendamnya yang sudah lama dipendam. Beringas, dia membasmi seluruh anak buah Don Luis di tempat ini yang diubahnya bagaikan neraka. Marco! Hingga akhirnya tersisa hanya Marco seorang saja. Pertemuan yang sudah lama dinantikan oleh Catalina itu berlangsung dengan adu tangan kosong. Luis sangat ketakutan mencoba kabur dari tempat persembunyiannya dengan mobil. Namun dia terhenti di tengah jalan oleh truk sampah. Sehingga di saat bersamaan, dia bisa melihat panggilan telepon dari handphone Marco yang ternyata telah dipegang oleh Catalina. Marco? No, it's Catalina. Namun dengan sombongnya, Luis yang terdesak masih bisa mengatakan bahwa orang seperti dirinya dilahirkan tidak untuk dibunuh, melainkan untuk membunuh. You will never find me. I will find you. I will kill you, because I will never be where you want me to be. Tiba-tiba, Don Luis dibuat kaget ketika dua ekor anjing kesayangan Catalina dengan brutal menyerangnya. Actually, you're exactly where I want you to be. Eat. Dan film ini pun selesai. Semoga teman-teman terhibur. You can go. Mohon maaf kalau cara penyampaian alurnya masih ada kekurangan. Sampai ketemu di video berikutnya. Remember everything.